Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat berupa kesehatan, iman, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada malam ini. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kemudian saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan susunan kegiatan pada malam ini. Yang pertama ada presentasi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Mbak Amel. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Apakah sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, pada malam hari ini adalah pertemuan keempat, yakni kita akan membahas tentang integrasi nasional. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak integrasi nasional itu apa? Penyatuan. Baik, betul sekali. Teman-teman, pada malam hari ini kita nggak akan bahas integrasi nasional saja, melainkan bahas integrasi nasional dengan gandengan-gandengannya atau dengan teman-temannya. Seperti ada latar belakang, sejarah, dan ada kemajemukan budaya, dan lain-lain. Oke, baik. Minta tolong PPT-nya. Bisa di next, Mbak. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Amelia Septi Ardina dari kelas 2022A dengan NIM akhir 093 akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Pada malam hari ini yang akan kita bahas atau yang akan saya bahas yakni sebenarnya ada 7 teman-teman. Tapi saya akan meringkas menjadi 6. Yakni yang pertama ada pengertian, yang kedua ada faktor pendorong dan penghambat, yang ketiga ada integrasi nasional dan latar belakang sejarah, yang keempat ada integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara, yang kelima integrasi nasional dan kemajemukan budaya, dan yang terakhir ada integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Bisa di next, Mbak. Oke, teman-teman. Yang pertama ada pengertian. Pengertian ini ada 2 ya, teman-teman. Integrasi dan nasional. Betul tadi dari Mbak Alif bahwa integrasi itu suatu penyatuan atau pembauran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Dan kata nasional ini berasal dari bahasa Inggris yang berkata yakni nation yang artinya bangsa. Dengan demikian itu, teman-teman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai 2 arti dalam politis dan antropologis. Yang pertama yakni dalam politis. Dalam politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Lalu, integrasi nasional secara antropologis yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Next. Perlu teman-teman ketahui, saya mengambil 3 ahli, yakni ada Bapak Howard Wilkins, ada Bapak Myron Weiner, dan ada Bapak Dr. Nazaruddin Samsudin. Sebenarnya dari ketiga tokoh ahli ini penjelasan mereka tuh hampir sama, tetapi ada satu hal yang membedakan penjelasan dari 3 ahli ini. Yang pertama ada Bapak Howard Wilkins, yakni integrasi bangsa berarti penyatuan
bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Nah, dari Bapak Howard Wilkins ini tidak memberikan penjelasan spesifik apa yang berbeda dari masyarakat tersebut. Sedangkan Bapak Myron Weiner menjelaskan integrasi menunjukkan bahwa proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Jadi perbedaan dari Bapak Howard Wilkins dan Bapak Myron Weiner, Bapak Howard Wilkins ini tidak menjelaskan aspek apa yang berbeda dari masyarakat tersebut secara spesifik. Sedangkan Bapak Myron Weiner menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki sosial dan budaya yang berbeda akan disatukan dengan integrasi nasional. Yang terakhir ada Bapak Dr. Nazaruddin Syamsuddin yang menjelaskan tentang integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya. Jadi Bapak Dr. Nazaruddin Syamsuddin ini menjelaskan bahwa semua aspek, tidak hanya sosial saja, tidak hanya budaya saja, tidak hanya politik saja, dan tidak hanya ideologi saja, tidak hanya pertahanan dan keamanan saja, melainkan semua aspek itu menjadi satu dan disatu padukan menjadi integrasi nasional. Yang kedua yang akan kita bahas yakni faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong integrasi nasional ada banyak. Yang ke satu ada rasa senasib seperjuangan akibat faktor sejarah. Ada ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga ada tekad untuk bersatu yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat ada ancaman dari luar yang memicu semangat nasionalisme. Yang kelima ada penggunaan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang keenam ada semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh ada kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Dan yang terakhir ada semangat dan jiwa kegotong royongan, solidaritas, dan toleransi. Perlu teman-teman ketahui bahwa dari faktor pendorong itu tadi memiliki suatu kesamaan, yakni kita sebagai bangsa Indonesia memiliki suatu kemajemukan ras, suku, dan agama. Dari kemajemukan ras, suku, agama, dan budaya itu tadi, kita itu memiliki semacam perasaan senasib sehingga kita harus bersatu padu menjadi satu bangsa, begitu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya yakni faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional ini ada 3. Sebenarnya ada 4, tetapi saya ringkas menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan dan kurangnya toleransi antar golongan. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran akan ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang terakhir, rasa ketidakpuasan terhadap kesenjangan hasil pembangunan. Next. Untuk yang ketiga, ada integrasi nasional dan latar belakang sejarah. Ini saya ringkas dari buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan dari Imade Suwanda. Nah, teman-teman perlu kita ketahui pada masa sebelum kemerdekaan di Indonesia telah berdiri unit kesatuan sosial yang berkembang pada setiap suku di seluruh wilayah Nusantara. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa sebelum kemerdekaan itu integrasi nasional itu sudah terbentuk, teman-teman. Terbentuknya dari apa? Ya dari rasa senasib kita yang ingin merdeka. Jadi kita bersatu padu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa memerdekakan negara kita dan mengusir penjajah tersebut. Oke, yang kedua ada pada masa lalu, wilayah Nusantara pernah mengalami masa kejayaan yang ditandai oleh berdirinya negara-negara kerajaan, baik berskala kecil maupun besar di seluruh wilayah Nusantara. Nah, teman-teman, dari penjelasan ini perlu kita ketahui bahwa zaman dahulu kala ada kerajaan kan ya, ada kerajaan yang terkenal yakni Majapahit. Perlu kita ketahui Majapahit itu sampai menguasai Nusantara sampai kalau nggak salah sampai seluruh Asia Tenggara dikarenakan mereka memiliki prinsip yakni ayo kita bersatu, jangan terpecah belah biar kita bisa menyatu padukan Nusantara dan tidak terpecah belah. Tetapi
pada zaman dahulu timbul suatu masalah teman-teman, entah itu masalah peperangan, entah itu masalah wabah atau masalah apapun itu teman-teman, sehingga kerajaan Majapahit itu lengser dan diganti dengan kerajaan Demak. Oke, selanjutnya ada setiap negara kerajaan baik yang berskala lokal maupun yang berskala global telah menghasilkan keanekaragaman nilai-nilai yang berlaku khas dalam struktur sosial, budaya, politik, dan sistem pemerintahan. Oke, bisa di next. Oh iya, teman-teman, saya menjelaskannya terlalu cepat atau gimana, teman-teman? Tidak. Baik, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya yakni integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara. Nah, perlu diketahui teman-teman, pembangunan bangsa kita itu memerlukan perhatian khusus teman-teman terhadap kemajemukan penduduk yang terdiri dari beragam sara, latar belakang geografis, latar belakang kebudayaan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, karena kemajemukan penduduk ini dikhawatirkan akan timbul konflik yang besar. Konflik itu tidak hanya timbul karena negara luar menyerang kita, tetapi konflik itu timbul dari dalam negara kita. Seperti kita ambil contoh saja, banyak konflik di Papua itu dikarenakan apa? Mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia karena mereka berpikir bahwa Indonesia ini kurang adanya integrasi nasional, di mana di sana itu belum ada fasilitas atau sarana prasarana yang kurang memadai gitu, teman-teman ya. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memunculkan masalah baru, yaitu keseimbangan antara jumlah kelahiran dengan ketersediaan kebutuhan dasar tersebut. Nah, pertumbuhan penduduk ini tuh nggak terkendali, teman-teman. Pemerintah kurang lebih teliti terhadap pertumbuhan penduduk. Seperti halnya masalah KB kurang digalakkan. Soalnya kan kayak gimana ya teman-teman? Masalah KB ini tuh banyak loh orang yang tidak mau KB dikarenakan mereka tuh takut ada dampak negatifnya, takut ada hal yang nanti menimbulkan kayak aku takut loh nanti ini nggak sesuai gitu. Sehingga pemerintah diharuskan gitu ya memberikan semacam seminar kepada orang-orang seperti itu, diyakinkan bahwasanya KB ini tuh nggak apa-apa loh Bu dipakai. KB ini nggak apa-apa loh Bu dipakai kalau misalkan Ibu merasa takut dengan hal-hal seperti itu, takut tidak sesuai dengan agama, takut tidak sesuai dengan kepercayaan, maka Ibu bisa kok saya memberikan bukti. Harusnya kan pemerintah bukti seperti itu ya teman-teman. Untuk yang ketiga, ada permasalahan jumlah penduduk jika dikaitkan dengan konfigurasi dan konstelasi wilayah akan memunculkan masalah baru. Nah, teman-teman, masalah baru ini tuh yaitu luas lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman, teman-teman. Bisa kita lihat yang dulunya sawah di dekat rumah kita tuh banyak, sekarang jadi tinggal sedikit. Ya karena apa? Karena dibangun pabrik, dibangun perumahan, sehingga kita tuh mendapatkan kerugian teman-teman. Kita kebanjiran, kekurangan air kalau kemarau, terus polusi di mana-mana itu ya jadi dikarenakan luas lahan pertanian ini berubah menjadi pemukiman. Terus teman-teman, adanya bahaya kecukupan dan ketahanan pangan bagi rakyat. Itu dampak dari pemukiman yang dampak dari luas lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman itu, teman-teman. Untuk selanjutnya, distribusi atau sebaran penduduk Indonesia, 60% 150 juta penduduk terpusat di Jawa, Madura, dan Bali. Nah, teman-teman, ini tuh kayak gimana ya? Pulau Jawa, Madura, Bali itu kayak padat banget dengan manusia. Ya, karena apa? Karena pemerintah ini kurang adanya integrasi, kurang mengerti apa itu integrasi nasional, kurang apa ya teman-teman ya? Kalau menurut saya kurang memberikan pemerataan gitu teman-teman. Mereka lebih mengutamakan hal-hal yang tidak penting gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman. Konstelasi wilayah Indonesia terletak pada posisi silang
yaitu menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat. Dari segala penjuru, sedang daya adaptasi bangsa masih rendah. Nah, kita tuh diharuskan memiliki daya saing yang tinggi, teman-teman. Tetapi adaptasi bangsa kita tuh masih rendah, SDM kita tuh masih rendah, masih perlu diasah lagi. Sedangkan sistem pendidikan di negara kita tuh kayak kurang gitu loh teman-teman, kurang bisa mengerti ini murid ini tuh harus gimana ya, harus dimajukan bagaimana lah ya, kayak gitu ya teman-teman. Bisa di next mbak. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan sebelum saya selesai menjelaskan nggak apa-apa kok teman-teman, dipersilakan. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima ini ada integrasi nasional dan kemajemukan budaya. Teman-teman, integrasi nasional dan kemajemukan budaya ini permasalahannya itu biasanya setiap negara dan yang baik, yang maju maupun yang berkembang itu terbentuk dari unit-unit sosial yang teruji, teman-teman, di mana setiap suku memiliki dan mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip kearifan lokal yang khas dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, teman-teman. Bahasa Indonesia sendiri itu terbentuk dari unit-unit sosial itu tadi, teman-teman. Kebutuhan saat ini adalah bagaimana bangsa Indonesia tadi menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkokoh identitas nasional tersebut, teman-teman. Tiap suku telah mengembangkan tradisi dan budaya lokal sendiri sebagaimana tercermin dalam sistem sosial, struktur sosial, sistem ekonomi yang lebih kecil sehingga mampu berfungsi sebagai pengikat bagi anggota kelompok dalam suku itu. Pada saat ini, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, upaya pembangunan bangsa ini sering melupakan memajukan budaya dengan segala konsekuensinya loh, teman-teman. Bisa kalian contoh seperti negara kita ini pengen maju tapi lupa dengan budayanya. Mereka lebih mengedepankan atau mulai terpengaruh dengan budaya dari luar gitu, teman-teman. Dalam hal ini, sebagian orang pun berpendapat bahwa nilai budaya sudah semakin tidak perlu diubah gitu loh, teman-teman. Dengan alasan sudah merupakan sebuah kebenaran telak. Sehingga orang lain berpendapat juga sebaiknya menghendaki perubahan dan penggantian. Tetapi teman-teman, perubahan dan penggantian ini harus didasari dengan saring, difilter. Yang baik diambil, yang buruk dibuang, begitu ya. Dinamika pergolakan masalah sosial yang bersumber dari perbedaan budaya lokal harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi konflik sosial dan berpuncak pada terjadinya revolusi sosial. Ketidakmampuan kita mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, trafficking, dan masalah sosial lainnya dikhawatirkan akan merembet pada masalah lainnya, teman-teman. Jadi budaya ini itu tidak hanya menyangkut pada budaya saja, melainkan juga menyangkut pada masalah sosial saja. Maaf, menyangkut pada masalah sosial juga, teman-teman. Jadi bangsa Indonesia itu alhamdulillahnya memiliki prinsip dalam kehidupan berbangsa bernegara, yakni mengenal supremasi mayoritas dan tirani minoritas. Yang berarti bahwa bangsa Indonesia itu, teman-teman, mampu mendudukkan permasalahan budaya bangsa sesuai dengan konteksnya, sehingga pertikaian antar unsur budaya tidak pernah terjadi. Permasalahan yang mengedepankan dalam menata kehidupan yang sejajar itu, teman-teman, antar unsur budaya satu dan budaya lainnya terletak pada adanya perbedaan peradaban antar suku bangsa. Sebagian anggota masyarakat Indonesia masih terasing dan sebagian lagi berpendidikan rendah, sehingga terjadi ketimpangan terhadap kemajuan di bidang pendidikan. Nah, hal ini tadi sudah saya singgung di awal tadi ya, teman-teman. Pemerintah kurang mengerti bagaimana sistem pendidikan di Indonesia yang tepat gitu. Sehingga sekarang sistem pendidikan di Indonesia itu menurut pandangan saya, teman-teman, kurang tepat. Sehingga banyak SDM itu kayak kurang menguasai pada bidangnya. Seperti ini, harusnya anak itu tuh pandai dalam menggambar, tetapi dia memilih atau disuruh untuk masuk ke jurusan pendidikan. Nah, hal itu kan akan mempersulit anak tersebut, sehingga SDM Indonesia perlu biasa lagi, teman-teman.
Bertolak dari pasal 32 UUD 1945, maka makna kebudayaan nasional ini, teman-teman, harus merupakan kerangka acuan bagi setiap penduduk untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari. Nah, implementasinya itu dengan cara menguatkan pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan lokal atau perilaku penduduk terjadi karena hampir semua penduduk telah menerima dan mendukung kebudayaan nasional. Oke, bisa lanjut. Baik, selanjutnya kajian kebudayaan nasional yang khas Indonesia pada dasarnya dapat dibilang menjadi tiga, teman-teman. Ada kebudayaan suku bangsa, kebudayaan daerah, kebudayaan nasional. Nah, dari masing-masing kebudayaan tersebut memiliki fungsi sebagai acuan dan menjadi lingkungan tempat bersamainya atau tumbuh kembangnya pergaulan antar anggota masyarakat. Nah, aplikasi dari setiap kebudayaan ini mampu memperlancar hak dan kewajiban sosial setiap warga masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai dan kreativitas penduduk atau anggota masyarakat. Lalu ada permasalahan yang mengedepankan dalam menata kehidupan. Tadi sudah saya singgung di awal ya teman-teman. Lalu ini juga bertolak dari pasal 32 UUD 1945, maka makna kebudayaan nasional harus merupakan kerangka acuan. Tadi sudah saya bahas teman-teman, kita lanjut ke nomor 4, yakni pengembangan kebudayaan nasional sebagai satu kesatuan sangat diperlukan pada masyarakat yang bersifat majemuk seperti Indonesia. Nah, maksudnya itu seperti ini teman-teman. Sumbangan kebudayaan nasional itu terhadap pembagian kekuasaan seperti kekuasaan politik, ekonomi, dan pemerintahan mampu memberikan simbol-simbol atau peranata sosial kepada para tokoh pejabat baik di pusat maupun sampai RT atau RW. Nilai-nilai ini seharusnya diimplementasikan ke dalam beragam aspek, teman-teman. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Sebagai contoh, setiap penduduk sudah tidak asing lagi dengan kegiatan gotong royong, asas musyawarah, dan mufakat. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa kita ini dikenal dengan khasnya yakni gotong royong yang sekarang ini mulai punah, teman-teman. Ya, bisa lanjut. Next. Oke, pengalaman sejarah di masa lalu telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan sistem dan peranata sosial, politik, ekonomi, kebudayaan maupun pertahanan keamanan. Ya, seperti tadi yang saya tuturkan bahwa kita tuh harus menanamkan sikap gotong royong, menanamkan sikap musyawarah mufakat juga, dan sekarang ya juga ketiganya itu ya mulai runtuh gitu teman.